Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama kelas matematika dengan saya Bu Niken. Kali ini saya akan membahas materi kelas 10 semester 2, subbab fungsi komposisi, bagian dari bab fungsi ya. Nah, sebelum masuk ke materi, saya ingin memberikan sedikit gambaran apa itu fungsi komposisi, bagaimanakah konsepnya. Jadi sebelumnya kalian perhatikan dulu permasalahan berikut. Ini saya ambil contoh penerapan fungsi komposisi dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini masalah dalam suatu produksi mie instan. Nah, di sini seorang produsen mie memproduksi mie berbahan dasar tepung terigu melalui dua tahap. Tahap pertama menggunakan mesin 1, ini menghasilkan mie basah, mie yang masih basah. Kemudian dilanjutkan menggunakan mesin 2 pada tahap 2 ini dan menghasilkan mie kering. Dalam produksinya mesin 1 mengikuti fungsi fx 0,8x dikurangi 1 dan mesin 2 mengikuti fungsi gx sama dengan 0,04 x kuadrat dikurangi 5,4x. Nah, di sini jika kita perhatikan dari bahan dasar atau tepung terigu, di sini saya misalkan ya, banyak tepung terigu sama dengan X. Saya misalkan variabelnya X. Nah, dari produksi tahap 1 sampai ke tahap 3 sampai ke tahap 2 hasilnya, hasil akhirnya, ini bisa saya rangkum atau saya nyatakan dalam fungsi komposisi atau dituliskan sebagai G bundaran F dari X. G bundaran F dari X sama dengan G dari Fx. Jadi ini kalau kita baca fungsi Fx diteruskan fungsi Gx. Seperti ini ya. Jadi dari produksi tahap 1 ini mengikuti fungsi Fx dilanjutkan dengan fungsi Gx. Atau kalau saya rangkum dari awal sampai akhir ini merupakan fungsi komposisi G bundaran F dari X. Jadi bacanya dari belakang. Fungsi Fx diteruskan fungsi Gx. Jadi G dari Fx. Seperti itu contohnya. Misalnya di sini banyak tepung terigu itu 200 kilo. Maka dari produksi tahap pertama 200 kilo ini mengikuti fungsi Fx sehingga produksi pada tahap kedua atau mie basah ini diperoleh 159 kilo. Kemudian dilanjutkan lagi ke mesin 2 mengikuti fungsi Gx diperoleh 152,64 kilo. Nanti untuk perhitungannya silahkan kalian pause, kemudian kalian perhatikan perhitungannya di sini. Nah, di sini untuk meringkas langkahnya, kalian bisa langsung lihat dari produksi tahap 1 langsung ke tahap akhir atau komposisi fungsinya. Jadi di sini G bundaran Fx atau G dari Fx ini sama dengan G dari Fx-nya ini kita substitusikan fungsi Fx-nya tadi 0,8x min 1. Nah, ini menggantikan si X-nya dari Gx. Jadi X di sini kita substitusikan Fx-nya. Seperti ini diperoleh hasil akhirnya 0,0256x kuadrat kurangi 4,384x ditambah 5,44. Ini merupakan fungsi dari Ini merupakan fungsi dari G bundaran Fx. Nah, ini merupakan komposisi fungsinya. Nah, ketika kita substitusikan 200, karena di awal tadi kan tepungnya 200 kilo ya, maka akan menghasilkan 152,64 kilo. Hasilnya sama. Seperti itu. Jadi kalau yang awal tadi kita hitung satu persatu per tahap, kalau ini langsung kita gabungkan. Seperti itu. Ini konsepnya. Kemudian, nah ini, fungsi komposisi dari dua fungsi. Jika fungsi f
ini memetakan dari himpunan A ke himpunan B. Ini F ya, jadi dari A ke himpunan B. Dan G ini memetakan himpunan B ke himpunan C. Kemudian H itu memetakan dari himpunan A ke himpunan C. Maka H ini merupakan fungsi komposisi, di mana H ini bisa dituliskan sebagai G bundaran F, atau kembali lagi kita baca dari belakang ya, fungsi F dilanjutkan dengan fungsi G, atau ini sama dengan juga sama dengan G dari Fx kalau variabelnya X ya, nanti tinggal mengikuti saja. Nah, ini contohnya, diketahui Fx fungsinya seperti ini dan Gx sama dengan X plus 2, maka tentukan di sini ada 4. Yang pertama F bundaran G, yang kedua G bundaran Fx-nya, yang ketiga F bundaran G dari 2, yang keempat nilai K jika G bundaran F dari K ini sama dengan negatif 5. Nah, ini sudah saya tuliskan supaya cepat saja videonya. Jadi yang pertama F bundaran G dari X, ini artinya F dari Gx atau fungsi Gx dilanjutkan dengan fungsi F. Maka digambar akan menjadi seperti ini. Fungsi G dilanjutkan dengan fungsi F. Sehingga F bundaran Gx sama dengan F dari Gx sama dengan F dari Gx-nya berapa? X plus 2. Sehingga X plus 2 ini kita substitusikan ke fungsi Fx menggantikan variabel X di sini. Sehingga X plus 2 kuadrat ditambah 5 dari X plus 2 dikurangi 3. Ini saya kuadratkan menjadi X kuadrat ditambah 4X ditambah 4. Nanti caranya kalau kalian bingung kenapa bisa langsung secepat ini, bisa kalian tanyakan di grup WA ya, grup WA di kelas kita. Kemudian 5x ditambah 10, jangan lupa ini dikali masuk, 5 dikali x, 5 dikali positif 2. Kemudian dikurangi 3. Ini menjadi x kuadrat ditambah 9x ditambah 4 ditambah 10 kurangi 3, 11. Nah, ini merupakan fungsi komposisinya. Kemudian yang kedua, G bundaran F, berarti fungsi F dilanjutkan ke fungsi G. Gambarnya seperti ini. Tinggal kita substitusikan lagi. Fx tadi sama dengan x kuadrat plus 5x min 3. Plus 5x min 3. Gx-nya x plus 2, berarti tinggal x kuadrat plus 5x min 3 ini kita anggap sebagai pengganti x-nya. Berarti x kuadrat ditambah 5x dikurangi 5. Ini adalah komposisi G bundaran Fx-nya. Kemudian untuk F bundaran G dari 2, karena kalian sudah punya fungsinya, berarti tinggal kita substitusikan 2 untuk menggantikan x-nya. 2 kuadrat ditambah 9 dikali 2 ditambah 11 sama dengan 4 ditambah 18 ditambah 11 sama dengan 33. Kemudian untuk soal yang terakhir, G bundaran F dari K sama dengan negatif 5. G bundaran F kalian juga sudah punya fungsinya, tinggal kita substitusikan K. Berarti K kuadrat ditambah 5K dikurangi 5 sama dengan negatif 5. Kedua ruas kita tambahkan 5, atau ini negatif 5 kita pindah jadi positif ya. Berarti K kuadrat ditambah 5K min 5 ditambah 5 sama dengan 0. Ini 0, berarti K kuadrat ditambah 5K sama dengan 0. Kita faktorkan, K dikali K plus 5 sama dengan 0, berarti di sini K sama dengan 0, atau K plus 5 sama dengan 0, berarti K-nya sama dengan negatif 5. Sehingga K yang memenuhi adalah 0 dan negatif
5. Satu contoh lagi, di sini diketahui fx-nya sama dengan ax plus b. Ini bukan komposisi fungsi ya. Nah, ini misal f2 ini sama dengan 1, kemudian f5 sama dengan 7, maka f dari negatif 1 itu berapa? Ini tinggal kita substitusikan ke fungsi fx-nya. Jadi kalau f2 sama dengan 1, berarti 2 ini kita substitusikan ke fungsi fx menggantikan x-nya. Berarti A kali 2 ditambah B sama dengan 1, 2A tambah B sama dengan 1. Kemudian untuk F5 sama dengan 7 dengan cara yang sama, A dikali 5 tambah B, 5 ini menggantikan X-nya, menjadi 5A ditambah B sama dengan 7. Kemudian menggunakan metode eliminasi, kita peroleh 5A tambah B sama dengan 7, kemudian 2A tambah B sama dengan 1, kemudian dikurangi 3A sama dengan 6, A-nya sama dengan 2. Kemudian kita substitusikan A sama dengan 2 ke salah satu persamaan ini, yang pertama atau yang kedua bebas. Kemudian 2A tambah B sama dengan 1, 2 kali 2 tambah B sama dengan 1, diperoleh B sama dengan negatif 3. Di sini sudah diperoleh A dan juga B-nya, sehingga tinggal disubstitusikan saja. Tadi fungsi fx sama dengan ax plus b, karena sudah ketemu A dan B-nya, sehingga bisa kita substitusikan menjadi 2x dikurangi 3. Maka f dari negatif 1, ini negatif 1, tinggal kita substitusikan ke x-nya, 2 dikali negatif 1 kurangi 3, hasilnya adalah negatif 5. Selesai.